Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu kemarin kita kajian di Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Perhutani, di belakangnya Delta Sari. Sudah pertemuan yang kedua kali. Beliau takmir meminta tema khusyuk itu bukan konsentrasi. Pertemuan pertama mengesankan, akhirnya minta dijadwalkan lagi dan insya Allah semoga istiqomah. Ada jamaah yang tanya sampai menangis, ibu-ibu ini belakang ini. Menangis dan dayanya itu nyetrum seluruh masjid. Terasa sekali. Ya, terasa sekali. Oleh karena itu, panjenengan saya ajak untuk mengapresiasi dalil-dalil yang pernah kita kaji dengan dimensi yang beda. Dengan kesadaran subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak mau panjenengan yang setiap kajian di sini kemudian sholatnya tidak lebih khusyuk daripada jamaah yang di luar. Sepakat? Dan dalil itu berdimensi. Mungkin pas disampaikan ngantuk, mungkin pas disampaikan gak masuk karena hujan, ngeluh, vertigo, imigran, dan yang jelas malas. Di dalam surat Al-Mu'minun, tepatnya pada ayat yang kedua, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kami buka tafsir Al-Baghawi, ikhtalafu fi ma'nal khusyu', terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat dalam memaknai khusyuk. Faqala Ibnu Abbas berkata, mukhbituna adillah, khusyuk itu intinya rendah hati. Wa qala Hasan wa Qatadah, menurut Hasan dan Qatadah, khaifuna, khusyuk adalah takut. Wa qala Maqatil mutawadi'una, menurut Maqatil khusyuk adalah tawadu'. Wa qala Mujahid wa ghaddul basari wa khafdus saut, khusyuk adalah menundukkan pandangan dan merendahkan suara. Bagi orang yang sudah mengalami sholat khusyuk akan mengiyakan definisi ini yang tidak kontradiktif. Memang secara bahasa seakan-akan tidak sama, tapi esensinya sama. Dan semuanya ini adalah af'alul qalbi, perbuatan hati. Lebih rincinya lagi seperti ini. Wal khusu'u fi shalah. Sabar nggih mendengarkan. Engko ustate maca jamaah merem. Jangan merasa sudah tahu. Kadang sudah tahu belum manfaat. Khusyuk adalah hudurul qalbi fiha baina yadayillahi ta'ala. Hadirnya hati di hadapan Allah Ta'ala, mahabbatan lahu wa ijlalan, dengan cinta dan penuh pengagungan. Wa khaufan min iqabihi, takut kepada siksaannya. Wa raghbatan fi thawabihi, cinta dan berharap kepada pahala-pahalanya. Mustaqdiran li qurbihi, hadirnya hati karena merasakan dekat, seperti dekatnya dengan kekasih.
Kalau sudah dekat dengan kekasih, fayaskunu lidzalika qalbuhu, maka tenang hatinya, wa tatmainnu nafsuhu, maka tenang jiwanya, wa taskunu harakatuhu, maka tenang gerak kan salatnya, muta'addiban baina yaday rabbi, beradab, punya etika di hadapan Tuhannya, mustaghdiran jami'a ma yaquluhu wa yaf'aluhu fi salatihi min awwaliha ila akhiriha, hadir apa yang dibaca, gerakan salatnya mulai awal sampai akhir. Fatazulu bidzalikal wasawisu wal afkar, maka dengan sendirinya sirna waswas dan pikiran-pikiran jelek melamun kemana-mana itu loh. Wal khusu'u huwa ruhus sholat, khusu' itu ruh sholat. Wal maksudul a'zami minha, dan khusu' itu merupakan tujuan agung daripada sholat. Fasolatun bila khusu'in kabadanin mayyitin la ruha fiha, sholat yang tidak khusu seperti badan mayit yang tidak ada ruhnya. Sering saya guyonan nyolati mayit, sing sholat mayit. Nggih, Mas Bri. Akhirnya sing mayit takok, jane sing mayit sapa iki? Akhirnya sing sholat ngomong, mayit ambek mayit besti ojo kakean ngomong. Berarti kita itu sering sholat tapi dalam keadaan mayit, karena tidak ada khusyuknya. Fasolatun bila khusyuin, mancepkan di dada kita. Maka sholat yang tidak khusyuk kabadanin mayit, seperti jenazah mayit, la ruha fiha, tidak ada ruhnya. Kalau begitu kata kuncinya sungguh sholat kok enggak ada ruhnya, sholat kok tidak ada hatinya. Jelas pengertiannya? Semoga bermanfaat. Ustadz sama, ilmu sama, dalil Quran hadis sama, tapi nanti manfaatnya itu beda. Perhatikan, saya punya analog, berangkat dari pertanyaan di pendengar radio Suara Akbar Surabaya. Dan kemarin ibu-ibu di Masjid Al-Ikhlas juga tanya, Ustadz, apa bisa khusyuk? Gak tahu artinya itu apa bisa khusyuk. Saya jawab dengan jawaban yang analog, simpel dan paham. Seperti dua kekasih, satu di Indonesia, satu di Al-Azhar. Nulis surat ke Indonesia pakai bahasa Arab. Dibaca kekasihnya, megang kertas itu merinding dan bergetar, padahal gak ngerti arti ini. Waida, bahasa Madura. Minta tolong temannya yang lulusan Al-Azhar dipegang. Tahu artinya, tapi tidak merinding dan bergetar. Pertanyaannya, apa yang menjadikan merinding dan bergetar? Yang menjadikan merinding dan bergetar hubungan batin dengan yang nulis surat dan yang dituju. Ini sampun paham? Ya. Berarti khusyuk itu bisa asalkan hatinya nyambung. Walaupun tidak tahu artinya, kalau nyambung itu bisa. Kalau tahu artinya, hatinya nyambung, mantap.
Kalau khusyuk itu harus tahu artinya, berarti logikanya orang yang paling khusyuk adalah orang Arab. Dan di surga banyak orang Arab. Pondok Wage, Palem gak masuk. Madura teman-teman, beda teman-teman. Tapi Madura itu panitia masuk surga loh. Aja diremehno, panitia calo Hajar Aswad, panitia calo Raudhah, pokoknya Madura kok dilawan itu ya apa? Itu gara-gara kembarannya dibuang nol laut. Ya Allah. Ya. Tapi ketika khusyuk itu yang punya hati, maka Allah itu adil dan bijaksana. Ya. Khusyuk itu yang punya hati. Orang Arab tahu terjemahnya, hatinya bersih. Wah, sempurna. Kalau khusyuk itu hanya diartikan yang tahu artinya, berarti yang paling khusyuk orang Arab, yang paling khusyuk adalah orang yang tahu bahasa Arab. Belum tentu. Allah itu maha tahu dan maha bijaksana. Kemudian ada pertanyaan, gimana Ustadz caranya untuk menghilangkan lamunan? Pengertiannya tadi kan sudah jelas. Sekarang ayat kauniyah, penjelasan secara analog dan logika. Orang itu kalau mancing menunggu digondol, kalau tidak digondol-gondol pasti ngelamun, ngantuk muncul dan kepingin mulai. Hampir pasrah mulai digondol dan dapat situ mulai. Gak situ. Nih lomba mancing, yang mancing banyak, satunya cuit-cuit, satunya tidak. Dan orang mancing itu yang dicari apanya sih? Tarian. Mancing menunggu sambutan ikan. Ketika menunggu kekasih, perhatikan ini. Kalau kekasihnya enggak datang-datang, pasti pikiran jeleknya muncul. Aku dibaca apa enggak ya? Jangan-jangan enggak boleh orang tuanya. Apa di jalan kecelakaan? Apa dia marah sama saya? Betul? Tapi ketika kekasihnya datang, lamunan hilang? Bisa dipahami? Bisa ya? Ngelamunnya kemana-mana tadi loh. Dan kadang itu kekasih itu nguji ketulusan dan kesetiaan kita. Padahal sudah datang lama, diincung dari jarak jauh. WA sampai sopo itu. Nguji kesetiaan. Tak cobanya sih. Salat itu juga sama, wasta'inu bisobri wassalah. Wes paham? Allah itu terkadang nguji gak disambut sih. Kadang mau tahiyat akhir baru disambut. Nguji kesabaran. Banyak orang sholat tapi tidak sabar dalam bentuk tumaknina. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadi kesimpulannya, orang yang sholatnya ngelamun, mikir kemana-mana karena tidak ada sambutan Allah. Sabar itu kesetiaan, sabar itu ketulusan, dan sabar dan sholat itu berat. Tolong jawab, sabar itu Asmaul Husna yang keberapa? 99, terakhir saking beratnya. Sabar itu berat, tidak berat kalau ditolong Allah. Salat itu berat, kecuali illa alal khashiin wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, sungguh salat itu berat. Berat bagi yang belum khusyuk. Tapi illa alal khosyiin, bagi orang yang sudah dikhusyukkan itu ringan. Nah ayat ini menjelaskan khusyuk itu seperti apa?
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka meyakini sedang ketemu Allah dan ruhnya kembali kepada Allah. Meyakini ketemu. Kemarin doa di Mukhtarul Ahadits, Allahumma inna nas'aluka mutmainnah, nafsan mutmainnah. Ya Allah, kami minta jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'ik, yakin ketemu denganmu, wa tardha biqada'ik, ridha atas ketentuanmu, kemudian wa taqna'u bi ata'ik, apa? Senang, ridha, rela terhadap pemberianmu. Jadi banyak sekali orang sholat yang belum meyakini ketemu Allah. Karena dia terhijab oleh ilmu yang masih koma. Maaf, pemahaman orang awam ketemu Allah setelah mati. Ketemu Allah di akhirat, di surga. Betul. Sedangkan saya tanya, terus sholat saiki ketemu sopo bro? Kita sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah. Kamunya niku sinten? Allah. Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kamu, milikmu segala puji. Munya itu sinten? Allah. Wajah tu wajia, aku menghadap wajahmu. Wajahnya siapa? Nah ini bicara tentang basiro, hati yang sudah dibuka dengan hati yang masih ditutup. Mintalah hati yang sudah dibuka. Hati yang dibuka itu ihsan ibadahnya seakan-akan melihat Allah dengan basiro, dengan alladzina yazunnuna annahu. Jadi sadari ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nanti di slide bawah itu ada bahwa Al-Fatihah itu dialog, tahiyat akhir itu dialog, sholat itu dialog. Kalau dialog itu ono uangnya apa enggak sih? Ada. Kalau dialog itu berarti ada Allahnya apa tidak sih? Nah, kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ik. Ya Allah, kami minta jiwa yang tenang, meyakini ketemu. Jenengan enak mana sih? Orang yakin dan tidak yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Tuhanmu sampai yakin. Yakin ketemu. Wajah meyakinkan dan wajah tidak meyakinkan itu ketok loh ya. Bu Anis, saya ini cari barang di dalam air. Nyari barang, mungkin seperti orang yang cari emas. Itu ketika menemukan emas, atau tidak sih, megang ikan di dalam. Ketika terpegang, ekspresi saya ada enggak? Kalau belum ketemu ini, rukuk dan sujud kita itu seperti ngerayai. Delai rasa liqa. Subhana Rabbiyal azimi. Subhana Rabb. Nah kalau ketemu pasti muka saya berubah. Ustadz gak berubah-berubah, tak chat sampean. Mana dalilnya berubah? Simahum fi wujuhim min asari sujud. Ada asar sujud, ada asar wa'bud rabbaka ya'tiyakal yakin. Saya Ustadz gak ada asar-asarnya. Ada Ustadz, debu. Asar ketemunya itu harus ada. Jangan sampai kalah dengan asar setelah ketemu kekasih.
Jenengan bertamu, ketemu dan tidak ketemu, itu keluar dari rumah yang ditamu, itu ada asar kok. Gimana ketemu? Kok. Kok. Gimana ketemu? Ketemu. Asar ketemu ada, asar tidak ketemu ada. Asar bahagia ada, asar senep itu ada. Ketemu dimarahi itu ada asarnya enggak? Ada. Ketemu dicintai ada asarnya enggak? Dan jenengan kira-kira keluar dari masjid sekian tahun habis sholat itu asarnya apa? Pemana sandali hilang, takmir guys. Kenapa tidak ditemui? Karena tidak wasta'inu bisabri. Tak tes dari Allah. Coba sih, nggak sabar. Buat. Oh ngono ya. Sambutan ikan, sambutan kekasih, sambutan Allah. Disambut ikan loh, digondol dapat. Wajahnya seperti apa? Iku hilang dunia. Wah! Sambutan kekasih, ngobrol dengan kekasih, satpam, debu. Semuanya sirna. Betul enggak? Apa kata dia berdua? Dunia milik kita, yang lainnya ngontrak. Oh, ada hadis Aisyah berkata, Rasulullah lagi asik ngobrol dengan kita. Waktu azan dan sholat itu seakan-akan Rasulullah lupa dengan kita lupa dengan Rasulullah. Itu bayangan saking khusyuknya. Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.